Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di YouTube channel Pandu Amarta. Dalam kisah lanjutan dari Rama, Jasad Sesembahan Iblis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara minyak panas di dalam wajan dan satu demi satu potongan tahu dimasukkan. Bu Rati sedang memasak menyiapkan bekal untuk anak cucunya. Sesekali Bu Rati teriak kepada cucunya untuk segera menyelesaikan mandinya. "Le Pandu, cepat mandinya. Nanti bisa telat lu berangkat sekolahnya." Bu Rati teriak sambil terus memasak. "Iya Uti, masih gosok gigi nih," jawab cucunya dari dalam kamar mandi. "Ram, kamu hari ini ke sawah apa enggak?" tanya Bu Rati kepada Rama. "Ke sawah Bu, tapi agak siangan. Soalnya mau beli pupuk dulu," jawab Rama yang duduk di dekat pintu belakang. "Ini berarti sarapan di rumah saja ya?" ucap Bu Rati lagi. "Iya Bu." Lalu tiba-tiba, "Briak!" terdengar suara pintu terbanting. Rama yang kaget mendengarnya. Dia langsung berdiri dan melihat ke arah kamar mandi. Ternyata anaknya Rama yang membanting pintu tersebut. "Ada apa, Pandu?" tanya Rama dengan nada sedikit tinggi. "Gak ada apa-apa Pak. Pandu kepleset terus kaki Pandu membentur pintu," jawab Pandu sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Oh ya udah, cepet salin terus sarapan. Nanti berangkatnya bareng Bapak aja," perintah Rama kepada Pandu. "Siap Pak." Pandu Wiratama sudah semakin besar. Bahkan sekarang dia sudah menginjak di kelas 4 SD. Saat di rumah, Pandu adalah anak yang sopan terhadap bapak, ibu dan utinya juga. Tetapi saat di sekolah, dia berubah menjadi anak yang pendiam, tak banyak bicara. Bahkan teman-temannya tidak ada yang mau berteman dengannya. Entah apa alasannya, tetapi Pandu tak mempermasalahkan itu. Bahkan dia sudah terlalu nyaman bermain sendirian. Pandu sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Tak lupa Bu Rati memasukkan bekal di tas milik Pandu. Dan Rama sudah berada di depan rumah sambil memanasi sepeda motornya. Pandangan Rama tertuju kepada seorang perempuan yang lagi menjaga warung di depan rumahnya. Pandangan Rama begitu intens karena perempuan penjaga warung itu sangat cantik, anggun, dan badannya yang seksi. "Pak, ayo berangkat, kok malah ngelamun?" kata Pandu yang sudah berada di samping Rama. "Ah, kamu itu undu, ganggu bapak aja," gerutu Rama. Pandu segera naik ke atas motor, dan Rama yang juga langsung naik dan mulai menjalankan motornya. Rumah Rama saat ini berada di pinggiran hutan, dan rumahnya berada di paling ujung, jadi rumah paling terakhir. Tapi meskipun di pinggir hutan, jumlah penduduk desa itu lumayan banyak. Jika dihitung per rumah, ada sekitar 50 rumah lebih, dan itu sudah berkeluarga semuanya. Otomatis, warga di desa itu lebih dari 100 warga. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Rama sudah sampai di Gapura masuk desanya. Gapura itu tertulis dengan nama desa Pagerwangi. Pandu sangat menikmati perjalanannya. Biasanya dia berangkat sendiri naik sepeda gayung, tapi hari itu Pandu diantar yang pertama kali oleh bapaknya. "Pak," panggil Pandu. "Ono opo le?" tanya Rama yang sambil terus fokus menyetir. "Bapak tadi kalau ngelihat ibu sampai seperti itu toh?" tanya balik Pandu. "Iya, lah ibu kamu cantik ya le?" jawab Rama sambil tersenyum. "Kan ibu perempuan jadi cantik toh Pak," jawab Pandu dengan polosnya. "Hehehe," sahut Rama hanya dengan tertawa. Di depan, Rama melihat ada anak kecil yang seumuran dengan Pandu. Sepertinya dia juga mau berangkat sekolah. Lalu Rama berhenti di dekatnya dan menawari untuk berangkat bersama. "Le, sekolah di mana?" tanya Rama. "Itu temanku Pak, satu kelas denganku," kata Pandu. "Ayo naik le, bareng sama saya," ucap Rama. Tapi saat anak itu melihat Pandu berada di belakang, dia langsung berlari meninggalkan Rama dan Pandu. Entah kenapa alasannya, Rama pun tidak mengerti. "Le, kenapa saat dia melihat kamu langsung lari le?" tanya Rama. "Pandu juga nggak tahu Pak," jawab Pandu dengan nada polos. Rama pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan beberapa menit kemudian akhirnya sampai di sekolah. Pandu saling mencium punggung tangan bapaknya, dan dia langsung masuk ke lingkungan sekolah. Rama pun juga segera pergi. Dia melanjutkan tujuannya, yaitu ke salah satu toko pertanian untuk membeli pupuk. Pandu berjalan santai, dia menuju ke kelasnya. Di depan kelas ada beberapa temannya yang sedang duduk sambil mengobrol. Tetapi mereka segera buyar saat melihat Pandu datang.
Hal seperti itu sudah biasa Pandu dapatkan. Jadi Pandu tak pernah berbicara dengan satu temannya pun. Saat dia datang langsung masuk ke kelas dan duduk di kursinya. Tempat Pandu duduk berada di pojok paling belakang. Hanya sendiri dia duduk di pojok itu. Dan satu teman kelasnya yang ditawari tumpangan tadi datang. Dia anak laki-laki dan dia langsung nimbrung ke beberapa temannya. Entah apa yang dibicarakan, tetapi beberapa saat kemudian pandangan mereka semua menuju ke arah Pandu dengan bersamaan. Tet, tet, tet. Suara bel 3 kali itu tandanya jam pertama sudah dimulai. Berselang beberapa menit kemudian, seorang guru datang dan mulai mengajar. Saat mendapatkan pelajaran, Pandu selalu memperhatikan dengan seksama. Ia termasuk murid yang lumayan pintar. Entah kenapa saat pelajaran baru saja dimulai, tiba-tiba ada lagi seorang guru yang masuk. Guru yang baru saja masuk itu berbicara dengan guru yang lagi mengajar. Setelah berbicara sebentar, guru itu kembali keluar dan guru yang mengajar memberhentikan pelajarannya dan kembali menata barang-barangnya. Baik anak-anak, karena hari ini ada kejadian yang tak terduga, jadi kalian semua dipulangkan pagi. Silakan kemasi barang-barang kalian ya, keluar dengan tertib, ucap gurunya Pandu. Yeay! Semua anak-anak berteriak senang, tapi tidak dengan Pandu. Hanya ekspresi dingin yang Pandu tunjukkan. Masih sekitar pukul 8:30 sekolah tersebut sudah sepi. Pandu pun pulang dengan jalan kaki. Tapi saat di jalan, dia melihat darah di tengah jalan. Sepertinya habis terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Karena Pandu melihat beberapa spare part motor yang berserakan di dekat darah tersebut. Dan ada truk yang terparkir di pinggir jalan. Sepertinya habis ada kecelakaan, geming Pandu yang mengamati di sekitar tempat tersebut. Tetapi saat dia masih mengamati, tiba-tiba ada bapak-bapak yang mengusirnya. Pergi, di sini bahaya, jangan dekat-dekat, ucap bapak-bapak tersebut. Pandu tidak menjawab, dia langsung meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, Pandu melihat ibu dan utinya sedang mengikat beberapa sayuran. Assalamualaikum, ucap Pandu. Waalaikumsalam, Lole, baru jam segini kau udah pulang? Tanya ibunya, Sukma. Iya bu, sepertinya guru-guru lagi ada acara, jadi dipulangkan pagi, jawab Pandu yang sambil saling mencium tangan ibu dan utinya. Ya udah, segera ganti baju dulu sana, perintah ibunya. Iya bu, oh ya, bapak udah ke sawah toh bu? Tanya Pandu. Udah Ndu. Pandu pun segera berganti baju, lalu dia membantu ibunya sebentar setelah itu. Bu, aku tak main ya, izin Pandu. Mau main kemana? Tanya ibunya. Biasa bu, ke pendopo hutan, jawab Pandu. Iya, tapi pulangnya jangan sampai gelap loh, pesan ibunya. Siap ibu negara, jawab Pandu yang langsung melesat pergi. Di tengah hutan ada sebuah pendopo. Pendopo itu adalah tempat main Pandu. Di pendopo itu, Pandu selalu main sendirian. Tetapi sebenarnya Pandu merasakan jika ada sosok yang memperhatikannya. Tapi sosok itu tidak pernah menunjukkan wujudnya. Di pendopo ini sangatlah nyaman sekali. Meskipun aku hanya sendirian, tapi aku tak pernah merasa ada ancaman di tempat ini, ucap Pandu seolah berbicara dengan seseorang, padahal dia sendirian. Banyak hal yang dilakukan Pandu di tempat itu. Dia membersihkan pendopo dan dia juga berlatih ilmu bela diri sendirian. Sesekali dia juga mencari sayuran liar yang tumbuh di hutan untuk Pandu bawa pulang. Pendopo tersebut dirawat dengan baik oleh Pandu. Tak terasa waktu hampir gelap. Pandu dengan tergesa-gesa pergi untuk pulang. Jika tidak segera pulang, dia akan kena marah oleh ibunya. Bisa-bisanya aku sampai lupa waktu, geming Pandu sambil berlari. Karena waktu sudah sangat sore, tapi Pandu belum juga keluar dari hutan. Dia terus berlari mengikuti jalan yang biasanya dia lewati. Hingga malam pun tiba, Pandu belum juga sampai di ujung hutan. Awalnya dia yakin jalan yang dilewati adalah jalan yang benar. Tetapi saat sampai di ujung jalan, Pandu diberhentikan oleh pohon beringin besar. Dan Pandu baru pertama kali melihat pohon beringin tersebut. Sejak kapan ada pohon beringin di tengah hutan ini? Geming Pandu. Dan di saat itulah dia baru sadar kalau dia tersesat. Pandu mulai panik karena dia sudah tak mengenali jalan dan hutan itu. Apa aku tersesat? Di mana jalannya? Kenapa menghilang? Tiba-tiba di jalan yang dia lewati tadi menghilang begitu saja. Saat itu Pandu tak membawa penerangan sama sekali.
Dia mengandalkan sinar bulan untuk melihat ke sekeliling. "Le, kowe nyapo ning kene apa ini?" Terdengar suara seorang wanita yang bertanya. Pandu dengan ekspresi terkejut langsung menoleh ke belakang. Ternyata yang berbicara itu adalah utinya, yaitu Bu Ratih. "Uti!" teriak Pandu. Dia langsung menghampiri Bu Ratih yang berdiri di bawah pohon beringin besar itu. "Ayo kendang mulai, iki wes bengi," ucap Bu Ratih. Untung ada Uti yang jemput Pandu, kalau tidak, entah gimana nasib Pandu, Ti, kata Pandu dengan polos. Bu Ratih menggandeng tangan Pandu, lalu berjalan melewati pohon beringin tersebut. Tapi bukan jalan pulang yang mereka berdua lalui. Pandu mengamati sekitar, tetapi karena gelap pandangannya terbatas. Tapi Pandu merasa jika itu bukan jalan pulang. "Ti, sepertinya ini bukan jalan pulang," kata Pandu. Bu Ratih tidak menjawab pertanyaan Pandu. Dia terus memegang tangan Pandu dan mengajaknya untuk terus berjalan. Pandu mulai curiga dan dia mendongak untuk melihat wajah utinya itu. Dan benar saja, wajahnya berubah. Yang memegang tangan Pandu bukanlah Bu Ratih, tapi sosok yang mengerikan. Matanya hanya tinggal satu dan wajahnya dipenuhi dengan porok dan belatung. Pandu langsung berhenti berjalan. Matanya terpaku dan badannya mulai lemas. Dengan terbata-bata, Pandu berkata, Setan, ucapnya. Dia berusaha untuk menarik tangannya dari pegangan sosok tersebut, tetapi Pandu tidak bisa melepaskannya karena sangat kuat pegangannya. "Ayo le, melu aku," ucap sosok tersebut dengan suara mengerikan. "Ora, aku mau melu," ucap Pandu sambil merengek. Tapi sosok tersebut menyeret Pandu hingga terpaksa Pandu kembali berjalan. "Bapak, tolong Pandu!" teriaknya yang keras, dan Pandu hilang di telan gelapnya malam. Di rumah, Sukma segera menutup warungnya. Terlihat mukanya begitu cemas karena sang anaknya belum juga pulang. Hari sudah gelap, tapi belum juga ada tanda-tanda kedatangannya. "Duk, Pandu kok belum pulang ya?" tanya Bu Ratih kepada Sukma. "Belum loh Bu, kira-kira kemana ya?" jawab Sukma panik. "Tadi pamitnya ke pendopo kan?" kata Bu Ratih. "Iya, seperti biasanya, tapi ini sudah malam loh Bu." "Ya udah, nanti kalau suamimu udah pulang segera kasih tahu ya," ucap Bu Ratih yang kembali masuk ke dalam rumah. Dan benar, tak berselang lama, Rama telah pulang dari sawah. Baru saja dia memarkirkan motornya, Sukma langsung menghampiri suaminya itu. "Mas, ada apa dek? Kenapa mukamu begitu cemas?" tanya Rama. "Pandu mas." "Kenapa dengan Pandu?" tanya Rama. "Pandu belum pulang." "Apa dia ke pendopo lagi?" tanya Rama lagi. "Iya, tadi dia pulang pagi dari sekolah dan dia langsung ke pendopo," jelas Sukma. Rama menaruh celuritnya dan dia langsung pergi tanpa berganti baju terlebih dahulu. Dengan menaiki motornya, Rama memasuki hutan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin sekitar 5 menitan dia sudah sampai di pendopo. Tapi di sana kosong, tak ada siapapun. Rama mencoba memanggil nama anaknya. "Le, Pandu!" teriak Rama. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Rama tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mencari di sekitar pendopo, tetapi tetap saja dia tidak menemukan keberadaan Pandu. "Kemana kamu itu Lele? Kemarin kan bapak sudah melarangmu datang ke sini," geming Rama sendiri. Rama memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di pendopo. Pikiran Rama begitu kacau, tapi tiba-tiba saat dia beristirahat, ada seekor monyet yang melompat ke sebelahnya. Rama sempat terkejut dengan datangnya monyet itu. Mata monyet tersebut menatap tajam ke arah mata Rama, seperti sedang mengajak ngobrol. "Aku sudah 10 tahun tak pernah menggunakan ilmu kebatinanku," geming Rama. Rama pun mencoba kemampuannya yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan. Saat itu dia mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh monyet tersebut. Dengan komunikasi batin akhirnya monyet itu memberitahu di mana Pandu berada. "Pohon beringin tua dan sarang sosok wewe gombel," ucap monyet dengan batinnya. "Di mana tempat itu? Apa kamu bisa membawaku ke sana?" ucap Rama. "Bisa." Setelah itu monyet tersebut melompat ke pundak Rama dan menunjukkan jalannya. Malam itu Rama benar-benar sendirian. Dia hanya ditemani seekor monyet itu saja. Hutan itu benar-benar gelap, tak ada penerangan sama sekali.
Bahkan cahaya rembulan sudah tidak seterang tadi. Awan mendung sudah mulai berkumpul menjadi satu dan siap untuk menurunkan hujan. Di ujung sana, di tengah-tengah jalan ada pohon beringin besar, ucap batin monyet tersebut. Lalu setelah itu monyet tersebut melompat dan pergi meninggalkan Rama sendiri. Rama melanjutkan jalannya dan hingga menemukan pohon beringin yang dimaksud. Aku sudah 10 tahun lebih tinggal di daerah sini. Baru pertama kali ini aku melihat pohon beringin ini, keming Rama. Tidak memikirkan apapun, Rama langsung mendekati pohon beringin itu. Suasana yang begitu mencekam Rama rasakan. Akar-akar gantung pohon beringin begitu banyak menghiasi. Dan saat Rama sudah berada di bawah pohon beringin itu, dia mencium bau yang sangat busuk sekali. Rama mencoba mencari sumber bau itu. Saat dia mengelilingi pohon tersebut, Rama tidak menemukan sosok apapun. Ya Tuhan, kemana aku bisa mencari anakku? Kata Rama. Lebih baik aku pulang dulu. Tapi tiba-tiba saat dia ingin meninggalkan pohon beringin besar itu, kepalanya membentur sesuatu yang tergantung. Karena suasana yang remang-remang, Rama belum bisa langsung memastikan apa yang telah membentur kepalanya itu. Lalu dia meraba-raba dan saat dipegang oleh Rama, benda itu seperti kulit manusia dan teksturnya sangat empuk. Dan Rama sambil memegang benda tersebut, kepalanya mendongak ke atas untuk memastikan dan suara tertawa sosok perempuan yang tiba-tiba. Rama langsung melepaskan benda tersebut dan dia sedikit mundur karena dia melihat ada sosok perempuan yang lagi duduk di ranting pohon beringin itu. Matanya merah menyala, tapi hanya sebelah saja. Rambutnya gimbal dan panjang. Bajunya compang-camping tak beraturan dan yang membuat Rama sedikit kaget. Benda yang menggantung dan dipegang-pegang oleh Rama tadi ternyata adalah payudara sosok tersebut. Benar, payudaranya begitu panjang dan menjuntai ke bawah. Itu adalah Wewe Gombel. Ada manusia lagi. Akhirnya aku bisa punya teman di tempat ini, ucap sosok tersebut. Yo, kowe sing wis nyulik anakku, ucap Rama. Anak itu bukan anakmu, tapi anakku. Bantah sosok Wewe Gombel itu. Kembalikan anak itu, kalau tidak akan kubakar tubuh menjijikanmu itu, ucap Rama tegas. Bukannya menjawab, sosok Wewe Gombel itu pergi menghilang. Bahkan dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi Rama tidak menyerah. Dia kembali menggunakan ilmu kebatinannya untuk merasakan energi dari sosok Wewe Gombel itu. Dan benar, Rama merasakan sosok Wewe Gombel tersebut berada di tempat yang berbeda. Rama merasakan tempat itu lebih masuk ke dalam hutan lagi. Tanpa ragu-ragu, Rama menuju ke sumber energi yang dia rasakan tadi. Dan sampailah di depan mulut goa. Di dalam gua tersebut sangatlah gelap sekali. Tetapi Rama merasakan di dalam gua tersebut tambah semakin besar energinya. Rama pun melangkah masuk ke dalam gua itu. Awalnya sangat gelap, tapi tiba-tiba dia melihat ada sinar dari seberang sana. Rama mempercepat langkahnya dan tibalah dia di tempat yang jarang sekali dia lihat. Pandangan Rama langsung menuju ke suatu altar dan di atasnya ada Pandu yang tergeletak tak sadarkan diri. "Pandu!" teriak Rama dan langsung berlari ke arah Pandu. Dan tiba-tiba ada sosok perempuan yang juga datang menghampiri Pandu. Dan perempuan tersebut berucap kepada Rama, "Bekali anakmu dengan ilmu bela diri dan ilmu kebatinan, karena ancaman Bahwiro dan sosok jahat dari alam lain sudah mengincar anakmu," ucap sosok tersebut. "Apakah takdir itu tidak bisa dirubah?" tanya Rama. "Tuhan sudah menggariskan kalau anakmu ini akan melanjutkan tugasmu. Dan sebelum kejadian yang lebih mengerikan dari ini, latihlah anakmu dengan baik," jelasnya. "Dan sebenarnya ini bukan penculikan, karena aku hanya ingin menemuimu Rama dan memberitahumu tentang ini," lanjutnya. Rama tanpa menjawab, dia langsung membopong Pandu dan berjalan keluar dari gua tersebut. Di perjalanan pulang, Rama berpikir sangat keras. Dia dilema antara mengajari anaknya atau menjauhkan anaknya dari hal-hal spiritual. Hingga sampailah Rama di rumah. "Alhamdulillah akhirnya pulang juga mas," sambut Sukma. "Gimana keadaan Pandu mas?" tanya Sukma. "Dia baik-baik saja. Dia sedang tidur," jawab Rama.
Rama berjalan ke arah kamar Pandu dan meletakkan tubuhnya di tempat tidur. Kemudian Rama kembali keluar. "Ya sudah mas, sampean segera bersih-bersih, terus langsung istirahat ya," kata Sukma. "Iyo, biar ibu aja yang nemani anakmu," sahut Bu Ratih. "Iya bu," jawab Rama singkat. Setelah pulang dari goa, sifat Rama berubah. Dia lebih sering merenung dan bahkan tidurnya tidak teratur. Pada suatu malam, dia hanya duduk di depan terasnya sambil melamun. Pikirannya terus saja memikirkan anaknya. Dan malam itu, Rama tidak tidur sama sekali. Dia hanya duduk dan pandangannya hanya fokus di satu titik, yaitu langit. "Mas Rama, mas, gak tidur toh?" tanya Sukma tiba-tiba. Gak bisa tidur ya dek," jawab Rama. "Memangnya lagi mikirin apa toh mas?" "Mikirin Pandu dek. Menurut kamu gimana? Mas harus melatih Pandu apa tidak?" tanya Rama kepada Sukma. "Coba ditanya anaknya saja mas, dia tertarik apa tidak?" saran Sukma. Pagi harinya, Pandu berangkat ke sekolah sendiri. Dia memakai sepeda kayung dengan santai dan wajah yang fresh, seolah dia tidak mengalami apa-apa. Padahal kemarin sore dia habis dibawa sosok perempuan masuk ke alam lain. Entah kenapa hari itu Pandu begitu semangat dan raut wajahnya sangat bahagia. Sesampainya tiba di sekolah, setelah memarkirkan sepedanya di parkiran, dia langsung masuk ke dalam kelas. Pagi itu, dia datang paling pagi. "Tumben amat ini kelas sepi banget," kata Pandu. Dia tidak menyadari kalau di pojok seberang dia duduk, ada salah satu murid yang sudah datang terlebih dahulu. Tapi Pandu tidak ingin menyapanya. Dia hanya melihat saja. "Siapa anak itu? Kelihatannya aku baru lihat," geming Pandu. Yang biasanya Pandu hanya diam, tapi kali ini dialah yang pertama menyapa anak itu. "Heh, sejak kapan kamu duduk di situ?" ucap Pandu sedikit teriak. Anak itu tidak menjawab, tapi dia merespon pertanyaan Pandu. Lalu anak itu mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Pandu. Sungguh mengejutkan. "Kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu?" ucap Pandu, dan dia langsung menghampiri anak tersebut. Karena Pandu melihat darah yang terus keluar dari kepalanya. Wajah anak itu sudah sangat pucat, bahkan bibirnya sudah membiru. "Apa kamu tidak takut denganku?" ucap anak tersebut lirih. "Kenapa aku harus takut? Luka di dahimu itu harus segera diobati," kata Pandu. "Ayo, aku antar kamu ke kantor guru supaya cepat diobati," lanjut Pandu polos. Tidak perlu diobati karena aku sudah meninggal," jawab anak tersebut. "Apa kamu setan?" tanya Pandu polos lagi. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia kembali menundukkan kepalanya dan darah terus menetes ke lantai. Melihat itu Pandu mundur perlahan. Tak terasa bulu kuduknya berdiri. Pagi itu dia merasa merinding. Setelah sedikit jauh dia langsung berlari keluar dari kelas. Pandu berlari dan dia diberhentikan dengan menabrak salah satu gurunya yang membuat Pandu terjatuh. "Kamu kenapa Pandu? Kenapa kamu keluar kelas?" tanya Bu Melati. Di dalam kelas ada setan Bu," terang Pandu. "Ah, kamu itu ada-ada aja. Mana ada setan di pagi hari?" jawab Bu Melati. "Benar Bu, tadi Pandu melihat dengan mata kepala Pandu sendiri," ucap Pandu meyakinkan. Udah, ayo kembali masuk ke dalam kelas," ajak Bu Melati. Pandu diantar oleh Bu Melati kembali ke dalam kelas. Dan saat sampai di sana, Pandu menjadi bingung karena yang tadinya kelas masih kosong. Tapi saat dia kembali ke kelas, sudah dipenuhi dengan siswa dan ibu guru yang lagi menerangkan pelajaran. "Tuh, itu coba kamu lihat. Ada Bu Ririn dan teman-temanmu. Mana ada setan," kata Bu Melati. "Benar Bu, tadi itu tak ada siapa-siapa, hanya ada Pandu sendiri," kata Pandu. "Wes, sudah sana, kamu duduk di kursi kamu," perintah Bu Melati. Dan akhirnya, mau gak mau, Pandu harus mengikuti pembelajaran hari itu. Dia bingung dengan apa yang barusan terjadi. Dia terus memikirkannya, hingga waktu pulang pun tiba. Saat dia ingin mengambil sepedanya, ternyata di dekat sepedanya sudah ada sosok anak yang Pandu lihat di dalam kelas tadi.
Sebenarnya Pandu takut, tapi jika dia tidak mengambil sepedanya, dia akan pulang jalan kaki. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk mengambilnya. Pandu berpura-pura tidak melihat sosok anak itu, dan dia segera mengambil sepedanya dan pergi meninggalkan parkiran. Tapi anak itu terus mengikuti Pandu. Dia masih terus mengikutiku, geming Pandu. Hingga Pandu sampai di Kapura di desanya. Dia terus menggayung sepedanya dengan cepat. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan sosok anak itu. Setelah melewati Kapura desa, Pandu merasa aneh. Karena sosok anak kecil itu berhenti di tengah-tengah Kapura desa. Dia tidak mengikuti Pandu lagi. Sosok anak tersebut hanya memandangi Pandu saja, seolah dia tidak berani melewati Kapura desa tersebut. Mengetahui itu, Pandu merasa lega, dan dia segera kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ternyata dia sudah ditunggu oleh bapaknya. "Ganti baju dan jangan lupa makan juga. Bapak tunggu kamu di pendopo hutan," ucap Rama. "Baik Pak," jawab Pandu. Pandu dengan semangat segera melakukan yang diperintahkan bapaknya dan langsung menyusul Rama di pendopo kemarin. Ya, itu pendopo hutan. Sesampainya di pendopo, "Le, kamu yakin ingin belajar bela diri?" tanya Rama. "Yakin Pak. Pandu loh selalu berlatih sendiri Pak," jawab Pandu semangat. "Baik kalau begitu, mulai sekarang Bapak akan melatihmu," kata Rama. Sejak saat itu, setiap pulang sekolah Pandu selalu berlatih sama bapaknya. Dan saat beristirahat, Pandu bertanya kepada bapaknya, "Pak, Bapak apa pernah lihat setan?" tanya Pandu. "Setan? Gak pernah lah Le," jawab Rama santai. "Memangnya kenapa? Apa kamu pernah lihat?" tanya balik Rama. "Pernah Pak, di sekolah aku selalu diikuti sama setan anak kecil," jelas Pandu. Awalnya Rama menanggapi anaknya itu dengan candaan. Tetapi saat Pandu menjelaskannya dengan lebih detail, Rama menjadi berubah serius. Awalnya itu Pandu kira dia manusia Pak, tapi hanya Pandu yang bisa melihat dia. Dan setiap hari luka di dahinya itu semakin membusuk Pak, jelas Pandu. "Jika yang kamu ucapkan itu benar, besok Bapak akan lihat," jawab Rama. "Kamu tidak usah takut Le," tambahnya. Karena waktu sudah sore hari, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah, bersih-bersih badan, dan makan malam bersama. "Duh, Le, sekarang kamu kan sudah diajari bela diri sama Bapak. Nanti jangan dibuat ngerjain temennya lo ya," pesan Sukma. "Enggak lah Bu," jawab Pandu sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. "Besok Bapak antar aja ya Le," kata Rama. "Siap Pak." Keesokan harinya Rama mengantarkan anaknya ke sekolah karena ada sesuatu yang ingin dilihat oleh Rama. Baru saja sampai di sekolah, sosok anak itu sudah menunggu di gerbang. Mukanya sudah berbeda dengan saat pertama kali menunjukkan kepada Pandu. "Pak, itu anaknya," ucap Pandu. "Yang berdiri di dekat gerbang itu?" tanya Rama memastikan. "Iya Pak, benar itu." "Ya sudah, kita samperin dia," kata Rama. Saat melihat Rama, sosok anak itu seperti ketakutan. Dia seperti merasakan energi yang kuat. Tapi saat anak itu ingin pergi, Rama menekan energinya sendiri supaya sosok anak itu tidak mendapatkan tekanan. Lalu Pandu mencoba mengajak bicara kepadanya. "Jangan takut, ini bapakku," ucap Pandu. "Apa yang terjadi denganmu Le?" tanya Rama. Anak itu masih belum juga mau berbicara. Dia menundukkan kepalanya. Rama terus mencoba untuk membuat dia berbicara. "Ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi dengan kamu Le," kata Rama. "Benar, siapa tahu bapakku bisa membantumu," sahut Pandu. Tolong selamatkan jasadku," ucapnya lirih. "Apa yang telah terjadi?" tanya Rama lagi. "Jasadku mau dijadikan sesembahan sosok iblis," jawab sosok anak kecil itu. "Iblis? Kenapa bisa? Namamu siapa?" tanya Pandu dengan polos. "Benar, coba ceritakan yang terjadi sebenarnya," lanjut Rama. Tapi tiba-tiba sosok anak kecil itu merasa ketakutan. Dia bersembunyi di belakang Rama, yang membuat Rama bingung apa yang membuatnya ketakutan. "Ada apa?" tanya Rama. Sosok anak itu menunjuk ke suatu tempat. Dan saat Rama melihatnya, ternyata di seberang jalan
ada seorang kakek-kakek yang memakai belangkon di kepalanya. Entah kenapa saat melihatnya, Rama merasakan marah. "Sudah, jangan takut," kata Rama mencoba menenangkan. "Pak, siapa kakek itu, Pak?" tanya Pandu. "Bapak juga tidak tahu, Le. Sudah sana, kamu masuk ke kelas dulu," jawab Rama kepada Pandu. Pandu pun mencium tangan bapaknya dan sosok anak itu diajak Rama ke suatu tempat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepadanya. Salah satu warung yang berada di depan sekolah Pandu. Rama mengajak sosok anak kecil itu di warung tersebut. Rama mulai menginterogasinya lebih intens. "Baik, kamu jangan takut ya. Nama kamu siapa? Dan apa yang telah terjadi kepadamu?" tanya Rama. "Namaku Jaki. Aku dibunuh oleh seseorang dan jasadku akan dijadikan sesembahan kepada sosok iblis," katanya. "Apa orang tuamu tahu kalau kamu sudah meninggal?" tanya Rama. "Mereka belum tahu. Maka dari itu, aku terus mengikuti anak yang bernama Pandu itu untuk meminta tolong. Karena aku sudah mendatangi semua tempat, tapi tidak ada yang bisa melihatku. Dan waktu aku datang ke sekolah ini, tiba-tiba ada satu anak yang bisa melihat dan mengajak bicara kepadaku," jelasnya. Karena sejak tadi dia mengobrol dengan sosok arwah anak kecil, membuat pemilik warung bingung. "Maaf Mas, saya perhatikan jenengan sejak tadi kok Masnya berbicara sendiri ya?" tanya pemilik warung. "Oh enggak, ini salah di telepon," kata Rama ngeles. Memang benar, Rama sedang memegang handphone di tangannya. "Walah, gak lihat saya kalau Masnya lagi pegang handphone." "Ya wes tah, lanjutkan. Sepurone ya Mas," kata pemilik warung. Rama kembali berbicara dengan arwah Jaki. "Ya sudah, nanti setelah anak saya Pandu pulang dari sekolah, saya akan membantu kamu untuk mengambil jasad kamu," kata Rama sedikit mengecilkan suaranya. "Benar Bapak mau membantu saya?" tanya arwah anak Jaki itu senang. "Iya, saya akan membantumu." Beberapa jam kemudian, Pandu sudah keluar dari sekolah. Dia mencari-cari keberadaan bapaknya, tapi dia tidak menemukan keberadaan Rama. "Aduh, jalan kaki lagi nih. Kalau tahu begini tadi bawa sepeda sendiri aja," gerutu Pandu. Le, teriak Rama dari seberang jalan. Pandu mencari sumber suara itu. Saat mengetahui itu adalah bapaknya, dia tersenyum dan segera menghampiri Rama. "Ayo pulang, nanti libur dulu latihannya," kata Rama. "Kenapa libur Pak?" tanya Pandu. "Iya, Bapak ada urusan." "Bapak mau bantu sosok anak kecil itu kan?" "Pandu pokoknya ikut ya Pak," ucap Pandu. "Bahaya Le, kamu di rumah aja ya," larang Rama. "Pokoknya Pandu ikut, kalau enggak Pandu enggak mau bicara sama Bapak," ancam Pandu. "Ya udah, tapi kamu nanti jangan jauh-jauh dari Bapak yo," ucap Rama yang enggak bisa menolak permintaan anaknya. Mereka berdua berangkat saat itu juga. Arwah anak Jaki sudah memberitahu tempat di mana jasadnya berada. Setelah Pandu ganti baju, mereka berdua langsung berangkat dan sampailah di sebuah kuburan kuno. Arwah anak itu berdiri di pintu masuk sebuah kuburan kuno itu. Sepertinya tempat itu tidak ada yang merawat, karena terlihat hampir semua batu nisannya sudah rusak. Arwah anak itu menyuruh Rama dan Pandu mendekat. "Kalau siang hari tidak ada yang menjaga, jadi Bapak bisa leluasa di tempat ini," ucap arwah Jaki. "Aku baru lihat kuburan seperti ini," kata Rama. "Pak, coba perhatikan di setiap pinggir pagar. Ada patung yang tidak utuh Pak," sahut Pandu. "Ayo kita cepat menuju ke tempat jasadmu berada," kata Rama. "Lewat sini," ajak arwah Jaki. Bukannya masuk lewat pintu itu, tapi arwah Jaki berputar lewat pagar samping. Di pagar itu ada lubang seukuran badan manusia dewasa. Rama dan Pandu terus mengikuti arwah Jaki dan tibalah di sebuah pohon bunga Kamboja. Di pohon itu ada karung yang menggantung. "Jasadmu ada di dalam karung itu, Le?" tanya Rama pada arwah Jaki. "Benar, jasadku di situ. Setiap malam aku menangis meminta tolong karena aku takut dan setiap malam ada seorang kakek yang melakukan ritual sesembahan di pohon beringin besar itu," terang arwah Jaki yang sambil menunjuk keberadaan pohon beringin.
Sekarang kamu mau gimana, Le? Apa jasadmu aku serahkan kepada orang tuamu atau langsung aku kuburkan? Tanya Rama. Langsung saja dikuburkan, Pak, supaya aku bisa cepat tenang di alam sana, minta arwah Jaki. Terus bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Rama lagi. Di dalam tasku ada sebuah surat yang sudah kutulis sebelum aku dibunuh oleh kakek tua itu. Tolong berikan surat itu pada mereka. Pak, ada yang datang, Pak, kata Pandu tiba-tiba. Rama segera menurunkan karung tersebut dan keluar dari kuburan kuno. Mereka berdua segera menjauh dari tempat itu dan langsung pergi. Rama langsung membawa jasad Jaki menuju ke pendopo hutan. "Leh, Pandu, tolong ambilkan cangkul," perintah Rama. "Iya, Pak." Siang itu jasad Jaki dikuburkan di dekat pendopo hutan dan arwah Jaki ditenangkan oleh Rama. Setelah menguburkan jasad Jaki, Rama dan Pandu pulang ke rumah. "Leh, jangan bilang sama ibu ya tentang kejadian ini," kata Rama. "Siap, Pak. Tenang aja, kalau sama Pandu pasti aman," jawab Pandu. Keesokan harinya, Rama mencari keberadaan rumah orang tua Jaki. Lalu dia memberikan tas milik Jaki. "Bagaimana Bapak bisa mendapatkan tas ini?" tanya ibunya Jaki. "Kemarin, waktu saya menjemput anak saya sekolah, saya menemukan tas ini di jalan dan saya mengambil salah satu bukunya. Ternyata ada tulisan alamat rumah. Jadi saya pikir itu alamat pemilik tas ini," jelas Rama. "Ya sudah, Pak, terima kasih ya," ucap ibunya Jaki. Setelah itu Rama pun pamit pulang. Dia berpikir jika masalah itu akan selesai di situ. Tapi ternyata kejadian itu adalah awal permasalahannya. Arwah Jaki masih sering muncul. Bahkan dia menjadi teman Pandu. Arwah Jaki juga sering mengikuti Pandu kemanapun dia pergi, seolah dia menjadi sosok pelindung Pandu. Suatu ketika, saat Pandu sedang latihan di pendopo, dia melihat ada seorang kakek yang menuju ke kuburan Jaki. Pandu penasaran kenapa bisa ada manusia yang masuk ke hutan itu, padahal selain warga desa, tidak ada yang berani masuk ke hutan tersebut. Akhirnya Pandu mengikuti orang tua tersebut. "Mau ngapain kakek tua itu?" geming Pandu. Dengan hati-hati Pandu terus mengikutinya dan memperhatikan seorang kakek tersebut. Oleh Rama, kuburan Jaki ditandai dengan pohon puring. Dengan terburu kakek itu menggali kuburan Jaki. Pandu yang melihatnya ketakutan. "Kemana toh Bapak, kok nggak sampai-sampai sih?" gerutu Pandu. Karena dia tidak sabar dan ingin menghentikan kakek tersebut, Pandu memberanikan diri untuk mencegah kakek tersebut. "Bah, lagi ngapain gali tanah di situ?" tegur Pandu. "Arek cilik, gak usah melu-melu," jawabnya. "Memangnya apa yang Mbah lakukan?" kata Pandu. "Wes kono minggat ae, timbang awakmu sing tak gawa," kata kakek tua tersebut. "Mau kau bawa kemana Mbah, anakku?" sahut Rama yang baru saja tiba. Kakek tua itu langsung berhenti menggali tanah. Dia berdiri dan memperhatikan Rama dan berkata, "Wah, keturunan Amarta. Ternyata di desa ini kau bersembunyi," ucapnya. "Siapa kamu?" tanya Rama. "Aku Mbah Wiro, saudaranya Mbah Darso. Apa kau masih ingat dengan dukun sakti yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu?" ucapnya. Mbah Wiro, seorang kakek tua yang menyamar jadi warga desa, tapi ternyata seorang dukun yang membangkitkan Buto Cakil dan yang membunuh bapakku, ucap Rama dengan ekspresi menahan amarah. "Leh, cepat pulang. Dia orang jahat," perintah Rama. "Aku tahu bukan sekarang waktunya, dan kali ini jasad anak itu milikmu. Aku akan mencari penggantinya," kata Mbah Wiro dan langsung pergi. Bersambung. Nantikan kisah Rama berikutnya dan juga kisah Pandu ya, hanya di Pandu Amarta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.